Shalom Jemaat Kunci Daud. Saatnya kita akan beribadah di awal bulan Juli ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu pengakuan iman GBI. Haleluya. 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 Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati bangkit naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Hukuman kekal dan hidup kekal. Hukuman kekal dan hidup kekal. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu, kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hinamaya ralaya mon, hinamaya ralaya sande, hiralaya rala. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan memuji Engkau. Kami akan menyembah nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari
Mari bersama-sama kita akan memuji lagu Serukan Namanya. Mari kita pujikan Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raya, dalam kudus dalam namanya. Dia luar biasa, terima kasih Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raya, dalam rasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa, serukan namanya, serukan namanya, haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita muliakan Tuhan kita. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati
tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kuasa bagi kami, menjadi jalan keluar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat puji Daud yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema di bulan Juli adalah rela berkorban. Rela berkorban dengan ayat bacaannya kita lihat Filipi 4 ayat 16-17. Saya bacakan firman Tuhan. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bapak Ibu semua jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, kami percaya dari ayat bacaan yang pertama, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Artinya apa? Pemberian. Ya, kalau kita lihat perikop dari firman ini, ucapan terima kasih atas pemberian jemaat itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu semua, yang perlu saya sampaikan bahwa rela berkorban itu adalah wujud dari kasih. Nah, rela berkorban diwujudkan dengan tindakan, ya, tindakan untuk melakukan pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan memberikan contoh kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, karena Tuhan memiliki kasih yang luar biasa kepada manusia, maka Tuhan memiliki hati yang rela berkorban untuk mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita mati di atas kayu salib. Itu ada tindakan, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Jadi rela berkorban itu diwujudkan dengan tindakan memberikan pemberian yang terbaik dari pekerjaan yang terbaik yang dilakukan. Tujuannya supaya orang ini atau yang menerima pemberian ini berdampak baik. Kita memperoleh keselamatan. Nah, sekarang Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa berikan yang terbaik bagi orang lain dan kepada Tuhan? Yang pertama adalah empati. Yang pertama kita berikan empati. Empati itu apa? Adalah wujud dari kasih dilanjutkan dengan tindakan. Jadi Bapak Ibu, berapa banyak kita bilang kasihan orang itu. Kasihan tetapi kita tidak melakukan tindakan. Tapi kalau empati, kasihan kita, kasih kita ditindaklanjuti dengan tindakan, ditindaklanjuti dengan perbuatan, ditindaklanjuti dengan pemberian. Yang kedua, apa yang kita bisa berikan yang terbaik adalah anugerah Allah.
Anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kedudukan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, kondisi fisik kita, apapun yang kita semua anugerah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah bisa kita jadikan pemberian yang terbaik bagi sesama dan bagi Tuhan. Pemberian yang ketiga adalah karunia. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karunia kita bisa bernyanyi, karunia kita bisa main musik, karunia kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Semua kita berikan untuk sesama. Untuk apa? Membawa mereka semua mengenal kepada Tuhan, membawa mereka semua percaya kepada Tuhan. Ya, dan yang terakhir, kehidupan kita bisa kita berikan. Orang melihat, kita menjadi saksi bahwa hidup kita beriman. Orang melihat hidup kita kudus, orang melihat hidup kita taat akan firman Tuhan. Bukan hanya kita bersaksi karena kita menerima mujizat, tapi kita bersaksi kalau kita taat akan firman Tuhan. Kita bersaksi karena kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita bersaksi karena kita setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu yang kita bisa berikan kepada sesama. Ya, sesama untuk memberikan pemberian yang terbaik. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang bagaimana kita bisa mempunyai hati yang rela berkorban? Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat ada 4 hal yang bisa membuat kita memiliki hati yang rela berkorban. Yang pertama dari ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu apa? Hanya satu, mengasihi manusia, mengasihi jiwa-jiwa. Kita bisa mempunyai hati yang rela berkorban kalau kita mengasihi jiwa-jiwa. Yang kedua, ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Melepaskan kedudukan kita. Kalau kita mau memiliki hati yang rela berkorban, kita harus mampu melepaskan kedudukan kita. Kita menyadari bahwa kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan kita merasa bahwa kita lebih terhormat daripada yang lain. Bapak Ibu semua, saya perlu ingatkan bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama. Kalau kita perhatikan pada saat kita lahir, hal yang sepele yang tidak bisa kita lakukan adalah mandi. Pada saat kita lahir, yang mandikan orang lain. Pada waktu kita nanti pulang ke rumah Tuhan, yang mandikan kita pun orang lain. Bapak Ibu, inilah adalah apa? Kita supaya pemikiran kita ini, kita punya gambaran yang jelas bahwa kita tuh masih butuh orang. Bukan kita tuh jadi orang yang super hebat. Untuk mandi aja di saat awal dan akhir hidup kita masih butuh orang lain. Yang ketiga kita bisa lihat dari ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba, jadi memiliki hati hamba. Kita harus memiliki hati hamba supaya apa? Motivasi kita terjaga. Kita bukan memiliki hati tuan, tapi kita memiliki hati hamba. Hati hamba itu adalah apa? Yang tahu tuannya memerintahkan apa dan itu harus dilakukan. Kita hambanya Allah. Kalau Allah mempunyai hati yang untuk mengasihi jiwa-jiwa, maka motivasi kita hanya satu, mengasihi jiwa-jiwa. Jadi hati hamba itu apa? Supaya kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yang keempat dari ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Tujuannya merendahkan diri itu untuk apa? Supaya kita taat. Bapak Ibu semua, kita harus taat akan firman Tuhan, kita baru bisa memiliki hati yang rela berkorban. Jadi untuk memiliki hati yang rela berkorban, yang pertama, kita harus lihat bahwa kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yaitu memiliki
mengasihi jiwa-jiwa. Yang kedua, kita melepaskan kedudukan kita. Kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki hati hamba. Yang keempat, kita harus mampu merendahkan diri kita. Itu dari ayat bacaan yang pertama, ayat 16 Tuhan katakan seperti itu. Di ayat bacaan yang kedua, ayat 17 Tuhan katakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, yang diutamakan bukan pemberian. Yang diutamakan Tuhan bukan seberapa besar pemberian yang kita berikan. Tetapi yang Tuhan lihat, apakah kita mau memberikan pemberian. Itu yang Tuhan katakan apa? Ini yang terpenting. Karena apa? Setiap pemberian yang terbaik akan menghasilkan buah bagi si penerima dan menjadikan keuntungan bagi yang memberikan yang terbaik. Nah, ini yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat dari ayat 17 ada dua hal yang Tuhan berikan kepada kita tadi. Yang pertama, pemberian yang terbaik menjadi dampak bagi orang lain. Yang kedua, kalau kita memberikan yang terbaik, maka kita akan memperoleh keuntungan. Apa sih keuntungannya? Kita lanjutkan dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat 9, 10, 11 ada 3 keuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama dari ayat 9, ditinggikan Tuhan. Ditinggikan Tuhan itu seperti apa? Ditinggikan Tuhan itu kita dibanggakan Tuhan. Kalau dibanggakan pasti diberi kepercayaan lebih. Lah ini yang Tuhan mau. Supaya kita melakukan pemberian yang terbaik, memiliki hati yang rela berkorban. Supaya apa? Tuhan bisa memberi kepercayaan lebih kepada kita. Itu yang Tuhan mau dan memberikan keuntungan kepada kita yang pertama. Yang kedua ayat 10, diberi kuasa untuk menaklukkan yang ada di bumi, ya, yang di langit dan ada yang di bawah bumi. Kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya dengan Bung Fran berdoa untuk orang sakit. Berdoa untuk orang sakit. Saat itu kita percaya dan Tuhan sampaikan kalau orang ini percaya kepada Tuhan dan mengaku segala dosanya, maka orang ini akan sembuh. Dan itu kita sampaikan. Dan orang itu mau menerima apa yang Tuhan mau untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Kuasa Tuhan dinyatakan orang itu sembuh. Dan dampaknya saat ini orang ini melayani Tuhan. Orang ini sekarang jadi penatua di suatu gereja. Luar biasa, padahal dulunya tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita diberi kuasa, Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Ayat 11 yang terakhir, diberi karunia untuk menuai jiwa. Diberi karunia untuk menuai jiwa. Supaya apa? Kita memperoleh mahkota kehidupan. Selama hidup kita menuai jiwa-jiwa. Pada saat kita nanti pulang ke surga, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Dan ini keuntungan besar bagi kita. Bapak Ibu semua, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Tema bulan Juli ini tema yang luar biasa. Buah yang ketiga, di bulan ketiga Tuhan berikan rela berkorban. Supaya kita mampu memberikan yang terbaik. Kalau kita memiliki hati yang rela berkorban, kita mampu memberikan yang terbaik kepada orang lain dan kepada Tuhan. Segala pemberian yang kita berikan, apapun pemberian itu, Bapak Ibu tidak perlu melihat besar kecilnya pemberian itu. Pemberian itu bisa berupa empati, berupa perhatian, bisa berupa apa yang kita punya. Kita punya kemampuan karunia untuk bernyanyi, kita bernyanyi buat Tuhan. Kita berbicara, kita mengerti firman Tuhan, kita bernubuat untuk Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak melihat berapa besar pemberian kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Hati yang memiliki rela berkorban untuk memberi kepada orang lain. Dan itu yang Tuhan mau, dan percayalah. Pada saat kita melakukan ini, maka kita akan menerima kuasa Tuhan. Kita dipercaya Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kepada kita, kita pun diberi karunia untuk menuai jiwa-jiwa. Bapak Ibu, untuk bulan Juli saya sampaikan firman Tuhan seperti ini.
Dan biarlah kita melangkah. Saat ini kita tahu, saat ini adalah saat sulit bagi hidup kita. Tapi Tuhan katakan, rela berkorban, lakukan pemberian yang terbaik, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Janganlah saat ini setelah berjalan sekian bulan dengan situasi seperti ini membuat kita semangat undur, membuat iman kita undur. Tapi Tuhan katakan, melangkah maju, berikan pemberian yang terbaik. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mari jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita diberi kekuatan, mampu melakukan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan, memiliki hati yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Apabila saat ini Tuhan firman-Mu datang kepada kami dengan rela berkorban, Tuhan Engkau punya rencana dalam hidup kami. Engkau telah membawa kami supaya kami bisa memiliki karya yang terbaik. Kami bisa memiliki hasil kerja yang terbaik. Biarlah saat ini Tuhan kami memiliki hati yang rela berkorban. Sehingga apa yang kami hasilkan kami mampu memberikan kepada orang lain. Dan kami percaya pada saat kami melakukan Tuhan, pemberian kami akan berdampak bagi orang lain. Pemberian kami akan berbuah bagi orang lain. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau telah menjanjikan dengan firman-Mu, Engkau akan memberikan keuntungan bagi kami. Keuntungan itu adalah apa Bapak Ibu? Kunci Daud yang dikasih Tuhan adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan melakukan perjamuan kudus dan kami percaya Tuhan telah kuduskan kami, Tuhan telah urapi kami, Tuhan telah ampuni segala dosa kami, Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami melakukan perjamuan kudus, kuasa-Mu nyata, jamahan-Mu nyata. Sehingga kami boleh kekuatan, kami boleh jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Oleh kuasa Bapak Ibu semua jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, persiapkan roti dan anggur kita untuk kita melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan roti dan anggur, biarlah kita angkat roti tinggi di atas kepala kita ikuti pujian ini. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu dosa kami telah Kau tebus. Oleh kuasa darah-Mu dosa kami telah dihapuskan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kasih-Mu memenuhi kami Tuhan, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Besar anugerah-Mu menyelamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus. Dan percayalah, tubuh yang telah hancur untuk menebus dosa kita, tubuh yang hancur untuk memulihkan kita, untuk membuat jalan keluar bagi hidup kita. Saat ini kita butuh jalan keluar daripada Tuhan. Dan percayalah, pada saat kita angkat tinggi roti di atas kepala kita dan kita percaya, maka pertolongan Tuhan ada sempurna dari hidup kami. Mari kita baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Segala pala. Anggur ini adalah anggur penuh kuasa karena persekutuan dengan darah Yesus. Dan kami percaya saat kami angkat tinggi anggur di atas kepala kita, kuasa Tuhan turun atas kami. Segala apapun sekarang yang menekan hidup kami, menekan ekonomi kami, menekan segala aktivitas kami, Tuhan mampu menolong dengan kuasa-Nya. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan di bulan Juli ini perubahan besar akan terjadi, pertolongan Tuhan sempurna. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jemaatku di daun yang dikasih Tuhan, biarlah kita mengucap syukur saat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu menyertai kami semua. Saat ini juga Tuhan kami percaya pemulihan telah terjadi. Saat ini juga kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sempurna. Saat ini kami percaya Tuhan jalan keluar telah Kau bukakan Tuhan. Tingkap-tingkap langit terbuka. Kami percaya seluruh jemaat Kunci Daud disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi jalan keluar. Sikila bala. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami telah makan perjamuan kudus dan iman kami dikuatkan Tuhan. Saat ini kami percaya segala apapun yang menghalangi kami telah Engkau buka, telah Engkau hancurkan. Dan kami percaya hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini, buka hatimu. Sikila bala. Bila Kau yang buka hatimu, Tuhan akan buka pintu tingkap-tingkap langit. dapat penutupnya. Dan percayalah tidak ada suatu kuasa pun yang mampu menutup apa yang telah dibuka oleh Tuhan. Tiada yang Bala. Apa yang diinginkan Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang mampu merendahkannya. Angkat tangan kita, pujian dengan sepenuh hati. Kau yang membuka, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat, tiada yang dapat meredam. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat meredakanku. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ibadah hari ini telah selesai. Firman Tuhan telah disampaikan. Tapi kami percaya Roh-Mu ada dalam setiap kami, selalu mengingatkan kami akan firman-Mu, selalu menolong kami untuk mengerti firman-Mu.
selalu menolong kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna pada saat kami melakukan firman-Mu. Dan kami percaya seluruh jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, percayalah saat ini Tuhan menyertai-Mu, keluargamu disertai Tuhan, pekerjaanmu disertai Tuhan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buka jalan. Segala halangan, segala tantangan apapun juga percaya kuasa Tuhan mampu untuk mengatasinya. Kuasa Tuhan mampu untuk menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami sehari-hari. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Dan kami percaya mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kami. Sekali disertai, tetap disertai. Sekali diberkati, tetap diberkati. Yang percaya katakan amin.